Mari kita pergi ke rumah Tuhan, karena dalam rumah Tuhan ada sukacita yang berlimpah. Bersukacitalah. Aku bersukacita ketika ku mendengar. Mari kita pergi ke rumah Tuhan. Aku bersukacita ketika ku mendengar. Mari kita puji dan agungkan Tuhan. Kemuliaan-Mu nyata di dalam bait-Mu. Gereja-Mu dipulihkan di dalam kekudusan. Firman-Mu dinyatakan di tengah umat-Mu. Sukacita melimpah di dalam rumah Tuhan. Sekarang yang pria nyanyikan lagu ini dengan sukacita. Aku bersukacita ketika ku mendengar. Mari kita pergi. Kemana saudara? Ya, ke rumah Tuhan yang wanita. Aku bersukacita ketika ku mendengar. Puji Dia, Mari kita puji agungkan nama Tuhan. dan agungkan Mari bersama-sama kemuliaan-Mu. kemuliaan-Mu nyata di dalam bait-Mu. Gereja-Mu dipulihkan di dalam kekudusan. Firman-Mu dinyatakan di tengah umat-Mu. Sukacita melimpah di dalam rumah Aku bersukacita di dalam rumah-Mu. Haleluya. Mari umat Tuhan, rasakan sukacita yang daripada Tuhan, dan alami kemuliaan Tuhan yang nyata dalam hidup kita. Bersama-sama serukan lagu ini. Kemuliaan-Mu nyata. Haleluya. Kemuliaan-Mu nyata di dalam bait-Mu. Gereja-Mu dipulihkan di dalam kekudusan. Firman-Mu dinyatakan di tengah umat-Mu. Sukacita melimpah di dalam rumah Tuhan. Kemuliaan-Mu nyata di dalam. Satu Tawari 16 ayat 29. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan periaskan kekudusan. Selamat menikmati hadirat Tuhan dalam ibadah hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, dikasih Tuhan. Shalom. Selamat pagi. Mari lambaikan tangan dengan sukacita pagi hari ini. Kita bersyukur buat hari ini. Kalau kita boleh ada adalah karena anugerah kemurahan Tuhan. Mari kita boleh tunduk kepala. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Hari yang baru,
hari yang sudah Tuhan janjikan atas kehidupan kami. Biar pagi hari ini Bapa, berikan hati kami yang lapar dan haus akan Engkau, sehingga kami boleh dipuaskan. Terima kasih Tuhan, kami akan memulai ibadah ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tanpa terasa kita sudah berada di awal tahun yang baru. Banyak kejadian setiap hari, setiap waktu. Tapi satu hal yang pasti, apa yang kita alami adalah karena anugerah dan kemurahan Tuhan. Setiap hari ku melihat kasih-Mu Tuhan. Kulihat kasih-Mu setiap hari, kulihat kuasa-Mu setiap hari, kulihat mujizat terjadi dalam hidupku. Segala yang ada hanya Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Mari jemaat Tuhan, sama-sama kita pujikan ini. Setiap hari kulihat kasih-Mu, setiap hari kulihat kuasa-Mu, setiap hari kulihat mujizat terjadi dalam hidupku. Ku cinta Kau lebih dari segala yang ada, hanya Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Setiap hari kulihat kasih-Mu, setiap hari kulihat kuasa-Mu, setiap hari kulihat mujizat terjadi dalam hidupku. Aku mencintai segala
Kau segalanya bagiku, Kau segalanya bagiku, mari ucapkan syukur. Yesus, ku cinta Kau dari segala yang ada, hanya Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Biar pagi hari ini dengan sukacita dan sorak-sorai kami boleh memuliakan Allah kami yang hidup dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Berikan sorak-sorai segala kepada sebelum kita memuji Tuhan, berikan jalan tangan sama dengan yang baik. Katakan bersuka di dalam Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Hari ini
semangat bersuka cita Bapak Ibu. Bersorak-sorak sekalian. Sukacita surga. Sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat rasakan kasihnya, itulah yang bergerak. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat saksikan kuasanya, lakukan ada yang bergerak. Selagi hari masih siang, bekerjalah di ladang Tuhan, karena hidup ini adalah kesempatan. Amin. Katakan kanan kiri, jangan lelah bekerja di ladang Tuhan. Amin. Kesempatan yang Tuhan berikan atas hidup kami adalah
persembahan, kita akan menyiapkan setiap persembahan kita akan tunduk kepala. Kami bersyukur Tuhan buat hari ini. Kalau kami boleh ada adalah karena anugerah-Mu. Dan biarkan apa yang Tuhan sudah berikan atas hidup kami yang berbagi dengan sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Oleh itu, jadilah tenang supaya engkau dapat berdoa. Apapun yang kita alami pagi hari ini, percayalah, semua di dalam kendalinya. Hanya dekat Allah saja aku tenang, yang daripadanya datang pertolongan.
Engkau ada bersama kami. Bukan ketika kami ada tempat ini, tapi setiap kami berjalan, setiap kami bekerja, setiap kami beraktivitas, Engkau ada di situ. Terima kasih Bapa. Karena dengan firman-Mu segala hormat, pujian, kuasa hanya bagi Engkau sampai selama-lamanya. Demi nama Tuhan kami, Juru Selamat kami hidup, Yesus Masias, Sang Pemilik nama, di atas segala nama, bersama kita katakan, amin. Haleluya. Saya akan kembali. Senang sekali bisa berjumpa dengan Bapak Ibu sekalian. Ya, kita sudah masuk 21 hari di tahun ini, dan saya percaya setiap kita tidak tahu ke depannya akan mengalami apa. Betul ya? Jadi tahun ini kita akan mengalami apa kita tidak tahu. Hanya rutinitas kita berjalan. Tapi bersyukur kita memiliki Yesus yang adalah terang. Biarkan Dia tetap bersama kita, berjalan bersama kita, sehingga di depan yang tampaknya tidak tahu apa-apa, terang semuanya, disingkapkan semuanya. Jangan pernah lepaskan iman kita. Tetap setia sampai Yesus datang kembali 2 kali. Saatnya tidak lama lagi. Kita akan lihat di dalam Mazmur 119 ayat 151. Ini Mazmur ini pasalnya cukup panjang, ayatnya cukup panjang ya, paling panjang ya ini pasal. Kita akan baca sama-sama ya. Bagi saudara yang masih suka baca Alkitab ya, Alkitab bukan Alkitab tapi betul-betul buku, silakan, karena itu menguatkan kita juga. Kita akan baca sama-sama ya. 2, 3. Engkau dekat ya Tuhan, dan segala perintah-Mu adalah benar. Amin. Ya, dari sekian banyak ayat kita potong di situ, bukan kita mencomot, tapi kita akan melihat apa yang Tuhan ingin sampaikan kepada kita untuk hari ini. Di situ ada kata-kata perintah Tuhan. Next. Jadi apa sih perintah Tuhan? Perintah Tuhan di dalam bahasa Yunani logos, kalau dalam bahasa Ibrani davar atau dabar Elohim. Perkataan Elohim, perkataan Tuhan yang harus kita taati. Jadi saya tegaskan kembali. Jadi perkataan Tuhan yang harus kita kerjakan, yang harus kita lakukan, itu perintah Tuhan. Berbeda dengan janji Tuhan. Kalau janji Tuhan adalah perkataan Tuhan yang kita terima dan kita percaya akan terjadi. Itu janji Tuhan. Masalahnya sekarang banyak lagu-lagu yang tidak imbang, lebih banyak mengupas janji Tuhan daripada perintah Tuhan. Betul ya? Perhatikan baik-baik, mereka-mereka yang suka memuji, WL, singers, pasti hafal lagu-lagu lebih banyak mana antara janji Tuhan dengan perintah Tuhan. Saya sadari terlalu banyak janji Tuhan yang kita nyanyikan dibandingkan dengan perintah Tuhan. Padahal harusnya imbang. Kita perlu janji Tuhan, kita juga perlu perintah Tuhan yang harus kita lakukan. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Kan gitu. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu, perkataan Tuhan yang harus kita taati, yang harus kita kerjakan, dan tidak boleh nawar ya. Jadi hari ini temanya taati perintah Tuhan ya. Katakan sebelah kiri kanan ya. Katakan sebelah, taati perintah Tuhan ya. Supaya kita ingat, saudara, ingat. Ojo karepe dhewe, ojo malah kan gitu, ojo karepe dhewe. Nurut sama Tuhan, nurut total. Kita akan buktikan nanti selama ini kita sudah nurut apa enggak. Karena hidup kita ingin berkenan di hati Bapa, sempurna seperti Yesus. Nurut sampai akhir. Yesus kan taat sampai mati atas kayu salib. Masalahnya kenapa kita harus nurut? Kenapa kita harus taat? Jawabannya di ayat tadi. Apa? Nah, ada kata-kata benar. Segala perintah Tuhan adalah benar. Bukan 50%, bukan kadang-kadang benar, tapi segala, semua adalah benar.
Misalkan kalau Tuhan kadang-kadang benar, kadang-kadang tidak ya, pikir-pikir ya kita mau menurutkan gitu. Bagi anak muda ya, kita tahu namanya GPS, Global Positioning System ya. Di HP sudah banyak, dulu zamannya belum ada HP, ada alat kecil namanya Garmin atau apa itu saya lupa. Saya perlu sekali itu. Kira-kira percaya 100% pada GPS enggak? Bagi yang nggak ngalami ya, jelas nggak percaya. Bisa betul, bisa enggak. 2 atau 3 tahun lalu ini saya punya tugas di mana itu Pari ya, Pari Kediri, di bawahnya lereng Gunung Kelem. Itu satu-satunya gereja yang paling dekat dengan lereng Gunung Kelem. Pagi saya pelayanan di Blitar, sore saya pelayanan di sana. Biar karena kita belum pernah sana, saya sudah hubungi hamba Tuhan ini, hamba Tuhan hubungi saya, Sherlock. Karena pengalaman saya nggak percaya 100%, tapi perlu juga. Akhirnya kita ke sana. Jadi pagi langsung berangkat ke sana, sudah tahu 3 kali saya disasarkan. Pertama masuk jalannya enak-enak, loh kok pematang sawah. Sampai untung saya pakai mobil ya, saya pikir Google pada aku nggak mobil cilik itu telepon pematang sawah nggak mungkin. Akhirnya kita kembali, klik lagi, muncul lagi jalan bebatuan. Wah, jelas nggak mungkin. Ada petani di situ. Saya tanya, Pak ini jalan sana? Betul, jalan sana tadi itu trail saja. Loh ini saya nggak pakai trail Pak. Ya kembali lagi. Bukan selesai sampai situ. Yang ketiga kali, wis enak, jalannya tambah ombo, seneng nggak? Seneng. Nggak cerita tambah kecil, tambah ombo, tambah lebar, seneng. Tapi sudah tahu ujungnya tempatnya truk-truk ngangkut pasir gitu, masuk di apa? Jalannya lahar, mateng kon. Wah gitu. Jadi mereka ngomong nggak bisa itu Pak. Dulu memang bisa tuh jalan mobil, sekarang nggak bisa, harus muter. Itulah GPS. Tidak bisa dipercaya 100%. Tapi Tuhan kita ini, segala perintah Tuhan adalah benar. Wes nurut kok, nggak mungkin salah. Nggak mungkin salah, wes dijamin. Sudah banyak kisahnya dalam Alkitab. Yang saya tahu firman Tuhan atau perintah Tuhan itu ada dua ciri, gampang dilakukan. Perintah Tuhan itu gampang, mudah dilakukan. Yang kedua, awal dari segala yang baik. Awalnya, yang pertama dulu mudah dilakukan, gampang. Lu gampang lu kok pakai wong gak bisa lakukan. Nanti akan kita perhatikan gampang. Artinya apa? Tuhan kalau memberikan satu perintah, itu perintah yang mudah banget. Akan dari Tuhan itu mudah. Kalau Tuhan izinkan pencobaan terjadi dalam hidup kita, Tuhan katakan apa? Pencobaanmu tidak melebihi dari kekuatanmu. Gampang kan? Kalau kekuatan kita 1 kilo, Tuhan tidak akan memberikan 1,5 kilo beban pada kita. Bukan 2 kilo, tapi 0,75 ya, 3/4 atau 1,5 kilo. Pikul aku yang pasang dan bebanku pun apa? Ringan, enteng. Aja gue beban dewe ya. Lek karepe dhewe bebane abot, berat. Bila kita memikul beban dari Tuhan, perintah dari Tuhan enteng. Dan ini awal dari segala yang baik. Artinya apa? Kalau kita tidak nurut sama Tuhan, itu awal dari malapetaka. Kan kebalikannya. Kalau kita nurut Tuhan, nurut firman Tuhan, perintahnya, awal dari segala yang baik di depan sana, yang kita tidak tahu, tapi baik adanya, nurut total. Tetapi mengapa banyak orang nggak nurut sama Tuhan? Di awal kita banyak sekali. Bahkan hari demi hari kita lakukan dari sekian hidup kita ya, mungkin kita sudah berapa tahun? Kita saat ini, kalau saya sudah 54 tahun, saya perhatikan ya banyak juga nggak nurutnya ya dulu ya. Sekarang mau belajar seperti Yesus nurut, nggak nurut dulu. Kenapa banyak orang tidak nurut perintahnya? Yang pertama, karena pikiran dan logika mereka masih jalan. Nah, kalau ikut Tuhan, pikiran dan logika kita harus kita singkirkan, harus kita abaikan dulu. Kenapa? Pikiran dan logika kita ketika kita ikut Tuhan, ketika kita terima perintah Tuhan, harus tunduk. Saya katakan lagi, harus tunduk pada perintahnya. Kita punya logika, kita punya pikiran, tunduk pada firman Tuhan. Buktinya ini dalam Lukas 5 ayat 4.
Setelah selesai berbicara, Yesus berkata kepada Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa, tetapi karena Engkau menyuruhnya, perhatikan, aku akan menebarkan jala juga. Nah, perintah Tuhan apa? Ketika Petrus gak bisa menangkap ikan satu pun semalaman, tebarkan jalamu, bertolak ke tempat yang dalam. Gampang gak? Gampang banget lah, kalau saya dipikir suwe-suwe ya, dia nelayan suruh bertolak ke tempat yang dalam, menebarkan jala, gampang. Tapi Yesus berkata apa? Simon berkata apa? Simon, Guru, telah sepanjang malam aku ini gak nangkap apa. Logikanya Musa mulai jalan, pikirannya mulai jalan, akalnya mulai jalan. Sebenarnya itu tetap lebih tinggi dari perintah Tuhan. Dia nggak mungkin nurut sama Tuhan. Lah apa? Kok aku bisa ngalami dewe, nangkap gak dapat apa-apa, kok Tuhan menyuruh? Kalau dia logikanya bicara, pasti dia tidak akan mendapatkan ikan yang banyak. Tapi perhatikan, tetapi karena kau menyuruhnya, atau bahasa kita, tetapi apapun tunduk pada perintahmu. Dan akhirnya kita tahu hasilnya luar biasa, buahnya banyak. Keluaran 14:16. Ini Musa ya. Dan engkau angkatlah tongkatmu dan ulurkanlah tanganmu ke atas laut dan belalah airnya, sehingga orang Israel akan berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering. Musa disuruh apa? Angkatlah tongkatmu. Gampang enggak? Gampang banget. Sebenarnya gak bisa mikir sebenarnya ya. Angkat air cilik ya bisa kan gitu. Ulurkan tanganmu. Gampang. Gampang. Oh ini Pak ya, sulit ini. Karena berikutnya belalah airnya. Loh angel, ya apa caranya? Saya ingin katakan yang sulit bagian Tuhan. Jadi saya katakan, ikuti, nurut apa kata Tuhan. Bagian yang sulit itu Tuhan yang kerjakan. Apa kan? Nurut Tuhan, nurut. Jadi kita tahu hasilnya mereka berjalan di tanah yang kering. Seandainya Musa akalnya jalan, pikirannya jalan, lalu aku ngangkat, lalu aku bertongkat. Mulai kapan kau terbelah itu kan gitu? Kan gitu. Kalau pikirannya jalan, tapi karena pikirannya tunduk pada perintah Tuhan, dia lakukan itu. Satu contoh lagi, Yohanes 11:9. Kata Yesus, ini soal Lazarus yang mati 4 hari. Angkat batu itu, dia berkata pada orang banyak, angkat batu itu. Mari Pak, saudara orang yang meninggal itu berkata kepadanya, Tuhan, ia sudah berbau sebab sudah 4 hari ia mati. Yang disuruh angkat bukan mata orang banyak. Kalau kita lihat sebelumnya sudah ada orang banyak. Angkat batu itu. Kalau orang banyak suruh angkat, bisa enggak? Bisa banget, gampang banget. Kalau saya renungkan firman Tuhan itu sebenarnya simpel saudara. Kalau Tuhan menyuruh kita itu, perintah itu gampang dan simpel, mudah dilakukan. Tetapi pikiran Marta, akalnya Marta, logikanya Marta mulai jalan. Dia katakan, Tuhan, ia sudah 4 hari meninggal, gak mampu dah. Ada yang pernah berhubungan dengan mayat yang sudah 2 hari, 3 hari, 4 hari? Ya, mungkin 1 hari keluarga kita ada ya. Awal-awal saya dulu di bagian forensik, saya menerima mayat yang 3 hari tenggelam di Karangkata sana, dibawa ke tempat kamar jenazah LSSA. Waktu bagian saya jaga, saya harus mengotopsi, cari penyebabnya. Sudah tahu, saya pikir waktu itu saya belum ngerti ya, kenapa kocok-kocok kok sang kopi ya, sampai posisi kopi. Zaman itu ada master, mereka sang kopi itu apa? Tak pikir ternyata jangan saya tahu. Oh ini gara-gara ya kopi dioleskan di sini, saudara. Biar apa? Bau mayat itu enggak nyengat. Akhirnya setiap kali kita dinas bawa kopi, bukan untuk diminum ya, untuk dioleskan di sini, menghilangkan bau. Busuk banget, busuk. Itu mayat baru 2 hari 3 hari.
apalagi 4 hari. Tapi saya pernah jabatkan yang 10 hari meninggal. Waduh, ojo dicoba, gak enak wis pokoke percaya ya. Tangga goro ya percaya gak enak manggu mayat itu. Pikiran Marta mulai jalan, tetapi Marta membiarkan. Coba kalau dia berkata, ojo dibuka, atau Maria sendiri berkata, ojo dibuka, pasti mereka akan nurut, kan ini keluarganya. Pikirannya jalan, dia ngomong kepada Tuhan, dia sudah 4 hari mati berbau, tapi pikirannya tunduk pada Tuhan. Diangkatlah batu itu, terjadi mujizat. Dan Yesus tidak berkata kepada Lazarus bangkitlah, tidak berkata seperti itu. Hati-hati kalau sekolah minggu, kalau ngajar sekolah minggu ya. Tapi Yesus berkata apa? Lazarus keluarlah. Beda dengan bangkitlah. Artinya apa? Orang mati dengar suara Tuhan. Ini luar biasa Tuhan kita. Nurut sama Tuhan, gampang. Yang kedua, kenapa banyak orang nggak nurut perintahnya? Karena fokusnya bukan pada perintah Tuhan, tapi fokusnya pada diri sendiri. Ini yang menjadi malapetaka bagi banyak orang. Kalau fokus kita tidak pada perintah Tuhan, tidak pada firman Tuhan, fokus pada diri sendiri, fatal akibatnya. Contohnya, Kejadian 36, Adam dan Hawa. Perempuan itu melihat bahwa buah-buah itu baik untuk dimakan, enak dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Loh ini loh. Padahal dia sudah betul ya. Tuhan itu berfirman seperti kan, dia bercakap dengan iblis. Tetapi ternyata kemudian logikanya jauh. Loh buahnya baik, loh buahnya sedap, ketok enak, memberi pengertian. Firman Tuhan ditaruh di bawah akalnya, ditaruh di bawah pengertiannya. Berdosalah dia. Sampai sekarang bibitnya ada, tapi sudah ditaklukkan bagi Yesus, bahwa darah Yesus. Terima kasih Tuhan. Ketika kita ikut firman Tuhan, nurut sama Tuhan, enak pokoknya, gampang. Tapi kalau kita 2 hal yang kita kerjakan tadi, pikiran logika masih jalan, fokus pada diri sendiri, nggak mungkin kita bisa nurut, nggak mungkin. Saya mengalami ini. Saya mungkin sudah pernah cerita, sudah punya kisah, memberikan kesaksian tentang hal ini. Saya akan ulang-ulang. Kenapa? Karena saya mengalami dan saya dikuatkan sendiri. Sudah berapa kali banyak orang yang mohon maaf ya hutang uang pada saya. Jadi saya ini kadang mikir, saya ini koperasi bukan, bank bukan, tapi banyak teman-teman pelayanan atau jemaat yang aku kok duit kurang Pak, pinjem kok. Seperti itu. Tentu saya nggak sebutkan namanya ya, tapi ada buahnya hingga hari ini. Ternyata saya itu nurut sama ayah saya dulu. Ayah saya dulu sebagai gembala juga gitu, banyak jemaat yang pinjam dan nggak balik. Beberapa orang, ya memang ada yang balik, tapi beberapa orang saya sudah lupakan. Tapi saya ingat, saya berikan intinya saja. Mereka ngomong, Pak, bulan depan tanggal ini saya kembalikan Pak. Saya butuh banget. Biasanya biasa ya kalau orang berutang, mohon maaf sekali, nangis, seperti contohnya jemput dulu gitu. Wah ini kaki uangnya, tapi saya nggak pernah nangis. Karena Tuhan berkata kalau orang saudaramu pinjam, kita harus pinjamkan, kan gitu. Gak boleh gede bulat gitu. Wah, aku ya perlu ini akeh. Wah, aku ya sekolah perlu ini, aku ya makan. Bapak kenapa kok saya perlu, aku enggak. Kita nggak boleh bulat saudara. Kalau kita punya ya berikan. Saya mau belajar dari situ. Ya saya berikan. Tanggal ini saya tunggu nggak bayar. Bulan depan, bulan berikutnya sampai setahun, 2 tahun, 3 tahun. Belas. Dulu waktu pertama kali ada orang bertemu pada saya dan nggak bayar, saya itu nangis sama Tuhan, ya Allah sih Tuhan, kok Tuhan tempatkan orang-orang yang menjengkelkan, saya ngomong gitu, padulnya sama Tuhan, dan saya berkata ke orang yang nabi, udah saya tinggalkan Tuhan, firman Tuhan untuk mengampuni, gampang nggak ngampuni? Oh, coba enggak. Tadi kita ngomong setuju, cerita Tuhan itu gampang. Aku tadi kok ngomong angel. Gampang, enggak aku mengampuni kok. Kan ngomongnya ya saya ya. Mohon maaf kalau kita stroke biasa ngomong aku ngampuni kamu, angel.
Dalam hati mungkin bisa. Tapi kalau kita ngomong, aku memaafkan kamu, aku ngampuni kamu, gampang. Kenapa kok angel? Pikiran aku enak. Si dimaafkan, diampuni itu enak. Lah aku lalu diakeh. Kan gitu. Kenapa kita sulit ngampuni? Karena pikiran kita itu jalan. Wes tak ikut Tuhan aja jalan. Loh, aku sing rugi dhek sing untung. Itu kan pikiran kita. Kalau Tuhan tidak menempatkan, mohon maaf teman-teman yang menjegalkan sekitar kita tidak mungkin belajar ngampuni, tidak mungkin belajar memaafkan. Dan saya mulai belajar dari situ. Saya harus belajar mengampuni. Namanya mengampuni apa? Melupakan. Melupakan. Saya dulu juga belajar dari ayah saya. Ketika bapak saya punya utang, dihutangi orang banyak ya. Saya tanya, Pak nggak ditagih ya? Jawabannya apa? Yo jarno wae. Biarkan saja. Cek gitu ini gampang ya. Wah, kan boleh diurut-urut itu bisa tulis sepeda motor gitu. Biarkan saja. Saya belajar di situ. Belajar diajar Tuhan sendiri. Ngampuni orang. Mungkin 100.000, 200, 1 juta, 2 juta mudah kan. Tapi kalau sudah puluhan juta bisa nggak? Harus bisa ya. Harus bisa. Gampang ngampuni. Loh, kalau kita rugi, saya ingin katakan orang yang melakukan firman Tuhan tidak pernah kekurangan. Tuhan akan peliharakan dia dan Tuhan akan gantikan, sanggup menggantikan lebih daripada yang diambil. Saya mencoba dendam, hati-hati tak dengar enggak boleh. Justru tak doakan banyak berkat, tak doakan banyak berkat, tak doakan banyak. Saya dulu jadi pembina Presiden Worship. Salah satu dari tim Tamburin, satu anak perempuan pacaran dengan worship leader, salah satu worship leader. Sudah berjalan 2 tahun, 3 tahun, beruntung kemana-mana, ratus ke perangko sama amplop ya. Mereka teman pelayanan kita senang. Suatu ketika putuslah mereka. Yang memutuskan dari pihak cowok. Saya tanya, karena ini juga jadi pandangan jemaat umum, saya tanya, kenapa kok bisa putus? Sudah gak cocok lagi, enteng ya, sudah gak cocok lagi, ya udah, saya gak mau kepo, tanya-tanya. Tapi yang ingin saya saksikan, yang perempuan ini mulai stres. Dia ngomong ke saya, kok bisa sih dia seperti itu, pelayan Tuhan yang luar biasa, WR seperti itu, tapi kok bisa menyakitkan hatiku. Dan yang terakhir yang ingin saya sampaikan, dia katakan seperti ini, sampai kapanpun juga saya tidak bisa memaafkan dia. Saya katakan, ojo sampai ngomong gitu. Belajar ngomong. Mungkin dia berkata, mungkin enak ngomong, tapi aku ini ngalami. Mungkin masalah saya nggak pernah seperti itu, betul. Tapi saya punya masalah yang lain. Dan saya harus mengampuni mereka. Saya kuatkan dia. Tetap ampuni, tetap nggak bisa, sudah tersakiti hatiku. Ini mereka pelayan Tuhan, para pelayan Tuhan. Tamburin sama WR di salah satu gereja. Sedih rasa sampai dia ngomong seperti itu. Saya ingin katakan bagi setiap kita, jangan pernah tidak melakukan firman Tuhan. Jangan pernah nggak nurut. Kalau Tuhan berkata ampuni. Loh, aku yang sakit hati, bagaimana Tuhan akan membalut? Sekali lagi saya tegaskan, bagian Tuhan membalut luka kita. Kalau kita sudah disakiti orang, tetangga, bahkan saudara sendiri, menyakitkan, betul-betul menyakitkan, tetap ampuni. Perintah Tuhan itu gampang, tinggal kita ngomong ampuni. Aku ampuni kok, ngomong tok ampuni. Biarkan Tuhan bekerja selanjutnya. Dia akan membebat luka hati kita. Jangan pernah tidak bisa mengampuni. Kata berita Tuhan gak usah ditawar, gampang, simpel. Dan awal dari kita melakukan firman Tuhan, awal dari seluruh kebaikan yang akan kita terima. Orang yang tidak bisa mengampuni, kalau boleh saya katakan, dia menyimpan bangkai di dalam hidupnya. Dan saya tidak mau seperti itu ada dalam diri setiap kita. Bebaskan roh kita dengan kebencian, dengan kedendaman, dengan sakit hati. Bebaskan itu.
Kalau hari ini ada orang menyakitkan kita, bersyukur pada Tuhan, bersyukur. Karena Tuhan mengajak kita untuk kita mengampuni. Kapan lagi kan? Tidak bisa. Kalau kita tidak ketemu dengan orang menyakitkan, kita tidak mungkin bisa belajar mengampuni. Tapi kalau kita ketemu dengan orang-orang yang menyakitkan, menjengkelkan, memuakkan, memaaf, disitulah Tuhan ingin mengajar kita arti mengampuni, arti mengasihi. Sampai untuk pemain musik kembali. Jadi taati berita Tuhan, taati berita Tuhan ya. Jangan pernah kita tidak melakukan bantuan. Gampang dengan Tuhan, gampang banget, gampang. Tadi sudah sebutkan contoh-contoh gampang. Tinggal kita melakukan. Aduh sulit, Roh Kudus akan memampukan kita untuk kita dapat melakukan bantuan. Apapun itu, bukan cuma mengampuni, apapun itu memberi, belajar memberi dari kekurangan, bukan memberi dari kelimpahan. Haleluya. Kami sebagai hamba-Mu Tuhan mau taat dan setia pada setiap firman, pada setiap perintah. Karena itu awal dan kebaikan yang Kau berikan bagi kami. Kami mau menjadi hamba-Mu yang taat dan setia sampai akhir seperti Engkau Yesus. Haleluya. Inilah aku punya hati sebagai hamba yang taat dan setia padamu Bapa, kemana ku bawa hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sama-sama. Sudah bagi bersama, katakan yang sungguh-sungguh, inilah yang punya hati sebagai hamba, yang taat dan setia padamu Bapa, kemana ku bawa hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sama-sama. Sehingga sendiri nyanyikan pujian ini ya. Inilah yang punya hati sebagai hamba, katakanlah masyarakat dan setia padamu Bapa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sama-sama. Dalam roh dan kebenaran sama-sama. Dalam roh dan kebenaran Ada di antara kita yang saat ini belum bisa melakukan firman Tuhan. Dan mohon ampun kepadamu Bapa. Kalau selama kami ini hidup menurut akal dan pikiran kami, fokusnya hanya pada diri kami, sehingga kami sulit untuk melakukan firman-Mu. Hari ini Tuhan, kami mau belajar untuk taat, nurut sama Engkau. Ketika Kau berkata berjaga, jangan berdoa, kami mau menurut Tuhan, mau berdoa, berjaga-jaga senantiasa. Kau menjamah setiap kami Bapa. Alirkan roh kuasa-Mu, Roh Kudus mengalir menjamah setiap pribadi, untuk kami taat dan setia sebagai hamba-Mu yang berkenan di hadapan-Mu. Layak disembah Engkau Tuhan. Bapak
Bapa, hidup kami ada di tangan-Mu dan mau dibentuk setiap hari menjadi serupa dengan Yesus, sempurna seperti Bapa. Karena itu kerinduan menjadi satu kerinduan kami juga. Setiap firman Tuhan akan kami kerjakan, apapun itu akan kami kerjakan. Roh Kudus memberi kemampuan kekuatan bagi setiap kami. Berkata di jemaat Tuhan yang sudah mendengarkan, materaikan roh kami bagi hamba-Mu Pendeta Paulus dan ibu dan keluarga. Tuhan mengabarkan hikmat, urapan secara luar biasa, kuasa menangi hamba-Mu dan mengembalikan jemaat-jemaat ini, sehingga jemaat ini semakin berbuah-buah untuk kepujian kebesaran nama-Mu. Terima kasih Bapa. Dan biarlah segala hormat, segala kuasa kemuliaan hanya bagi Engkau sampai selama-lamanya. Demi nama Tuhan Yesus, berkudus kami hidup, kami siap melakukan firman Tuhan bagi kami. Haleluya, haleluya. Bersama kita katakan amin. Tuhan memberkati. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Amin. Jemaat yang terkasih, marilah kita merendahkan diri ke hadapan Tuhan dan masuk ke hadirat-Nya di dalam ibadah raya Minggu pada pukul 8 pagi. Gereja menjadi kuat jika persekutuannya juga kuat. Hai para pria luar biasa yang dikasihi Tuhan, hadirilah ibadah komisi laki-laki setiap minggu ketiga pukul 5 sore. Hai wanita-wanita hebat yang dikasihi Tuhan, hadirilah ibadah komisi perempuan setiap hari Kamis kedua dan keempat pukul 4:30 sore. Hadirilah dan rasakanlah lawatan Tuhan dalam ibadah doa malam setiap hari Kamis kedua dan keempat pukul 6:30 sore. Kepada Bapak Ibu saudara-saudari yang berulang tahun pada minggu ini, kami ucapkan selamat ulang tahun. Kiranya kesehatan dan berkat yang melimpah selalu menyertai Bapak Ibu saudara-saudari sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Mari jemaat Tuhan kita bersama-sama kita mengakhiri dalam ibadah pagi hari ini. berada di hadapan kita. Saya mengharapkan Bapak Ibu angkat tangan masing-masing, dukung mereka di dalam doa. Kita serahkan di tangan Roh Kudus, ya Roh Kudus saja yang akan bekerja lebih jauh, membawa mereka untuk makin masuk dalam pengenalan lebih dalam. Bapa di dalam surga, hamba menyerahkan Tuhan putri-putri kami sekolah minggu ini.
Kami serahkan ke dalam tangan Allah, kiranya tangan Tuhan sajalah yang akan menjaga mereka satu persatu. Kau tumpang tangan Tuhan supaya mereka akan bertumbuh dalam hikmat Allah untuk menjadi anak-anak yang cerdas pandai, menjadi generasi yang Kau persiapkan bagi kemuliaan nama Tuhan. Roh Kudus menjamah semuanya. Tuhan, kami yakin akan menjadi putra-putri yang unggul di dalam segala perkara. Tuhan pimpin baik di sekolahnya, di pergaulannya, supaya mereka akan menjadi berkat. Kami serahkan Tuhan. Kami yakin tangan kemurahan Allah yang bekerja di dalam kehidupan putra-putri ini, baik guru sekolah minggu yang mendidik mereka, membina mereka di zaman dengan hikmat marifat akan budi sertai mereka, mendidik supaya sungguh-sungguh mengarah kepada misi-misi Tuhan untuk mereka bisa memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur untuk semuanya dan kami serahkan putra-putri ini dalam nama Allah Bapa Putra Roh Kudus di jalan Tuhan. Terima kasih Bapa untuk ibadah pada pagi hari ini. Engkau sudah memimpin kami untuk kami bisa memuji Tuhan, kami bisa mendengarkan firman Allah, firman mengajar dan membawakan kami bisa kehidupan yang taat dan dengar-dengaran kepada firman Allah. Supaya Tuhan akan memimpin menuntun membawakan kami melihat pertolongan Tuhan yang ajaib dinyatakan di dalam setiap pribadi kami. Saat ini kalau ada di antara kami yang datang dengan pergumulannya, dengan permohonan doanya, kami yang percaya pola jawaban untuk masalah kami. Di dalam tangan Tuhan ada pertolongan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami tahu semuanya jumlah Tuhan berkati satu persatu, bermeteraikan firman Allah, pekerjaan usaha, perburuan, permohonan Tuhan kami serahkan di tangan Tuhan. Berkati hambamu Bapak Pendeta Dr. Puspito, Bapak Kabio dalam pelayanannya. Tuhan, di mana yang Kau utus memberi berkat, berkat keluarga diberkati Tuhan. Kami serahkan semuanya di tangan Allah. Sebentar lagi Bapak kami akan mulai ibadah pada pagi hari ini. Kami akan berpisah satu dengan yang lain. Biar Tuhan akan memberikan mengantar setiap kami pulang supaya Tuhan beserta kami. Bahkan sebelumnya kami telah memberikan persembahan, baik persembahan kolektor maupun persepuluhan. Tuhan memberikan dengan berkelimpahan. Terima kasih Bapak. Saudara kami tidak hadir saat ini, Tuhan juga jamah dan berkati. Kami mengakhiri ibadah dengan Bapa Putra Roh Kudus Tuhan Yesus Kristus. Dan akhirnya Bapak Ibu Saudara sekalian, pulanglah dengan berkat rahmat sejahtera anugerah Tuhan Yesus Kristus, kecintaan kasih Allah Bapa dan Tuhan Roh Kudus menyertai kita sekalian mulai saat ini sampai selama-lamanya yang diberkati kita bersama. Amin. Haleluya. Hallelujah.
Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. 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 Sebab hari ini Tuhan